Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT saya, capaian pembelajaran bahasa Indonesia MK Telaah Kurikulum dosen pengampu Dr. Saripudin MPDI untuk UAS semester UAS Telaah Kurikulum. Di sini nama saya Awaludin. Poin pertama, saya akan membahas rasional mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia berperan penting dalam mengembangkan kemampuan literasi dasar peserta didik sejak jenjang awal pendidikan pada fase A. Pembelajaran bahasa Indonesia difokuskan pada penguatan keterampilan menyimak, membaca, dan memirsa serta berbicara dan mempresentasikan melalui konteks yang dekat dengan kehidupan peserta didik seperti diri, keluarga, kesehatan, dan lingkungan sekitar. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara lisan dan sederhana sebagai sarana berkomunikasi, mengekspresikan perasaan dan gagasan, serta membangun sikap santun dan berinteraksi sosial. Yang poin kedua, yang B-nya tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia pada fase A bertujuan untuk 1. Mengembangkan kemampuan menyimak teks lisan sederhana secara cermat dan bermakna. Yang kedua, membiasakan peserta didik membaca kata dan kalimat sederhana dengan lancar serta memahami isi bacaan. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk berani berbicara, bertanya, dan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun. 4. Menumbuhkan kemampuan mengungkapkan perasaan, gagasan, dan pengalaman secara lisan, menanamkan sikap percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab melalui kegiatan berbahasa. Poin yang C, karakteristik peserta didik fase A baru masuk. Peserta didik fase A umumnya berada pada tahap awal perkembangan literasi dan komunikasi. Karakteristik peserta didik pada fase ini antara lain memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan senang belajar melalui pengalaman langsung, membutuhkan pembelajaran yang konkret, kontekstual, dan sertai contoh, lebih mudah memahami materi melalui gambar, cerita, lagu, dan percakapan sederhana, masih memerlukan bimbingan dan menyampaikan pendapat secara runtun dan santun. Yang D, capaian pembelajaran CP Bahasa Indonesia fase A. Pada akhir fase A, peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Menyimak, memahami informasi dan teks non-stran berbentuk teks aural berupa percakapan yang berkaitan dengan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar, serta memahami pesan teks sastra yang dibacakan atau didengarkan. 1. Membaca dan memirsa, membaca kata-kata sederhana dengan fasih dari bacaan dan atau tayangan tentang diri, keluarga, kesehatan, dan lingkungan sekitar, serta memahami isi bacaan dan tayangan tersebut. 1. Berbicara dan mempresentasikan, merespon dengan bertanya, menjawab, dan menanggapi komentar orang lain secara baik dan santun dalam percakapan, serta mengungkapkan perasaan, gagasan, dan menceritakan pengalaman secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar. Yang E, metode pembelajaran bahasa Indonesia. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia fase A antara lain metode bercerita, tanya jawab, demonstrasi, diskusi sederhana, bermain peran, membaca bersama, share reading. Yang F-nya media dan sumber pembelajaran, gambar dan kartu kata, buku cerita bergambar, poster dan flashcard, video atau audio sederhana, lingkungan sekitar peserta didik. Poin kedua, sumber pembelajaran, buku teks bahasa Indonesia fase A kurikulum merdeka, buku cerita anak, modul ajar guru, lingkungan ramah dan sekolah. Yang G-nya penilaian mata pelajaran bahasa Indonesia. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup A. Penilaian sikap, observasi sikap santun, percaya diri, dan keaktifan dalam berkomunikasi. 1. Penilaian pengetahuan tanya jawab lisan dan pemahaman isi bacaan atau cerita yang disimak. 1. Penilaian keterampilan unjuk kerja membaca dan kata sederhana, menceritakan kembali cerita, dan menyampaikan pendapat secara lisan. Sekian dari presentasi saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya, ikan sepat, ikan gabus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.